Bab 321 Pernikahan Paksa. Zhou Yu telah memutuskan untuk pergi ke Haizu, tetapi dia tidak segera pergi. Lagi pula, setelah pergi selama hampir setengah bulan, kembali ke Yancheng, rasanya tidak masuk akal jika tidak mengunjungi keluarga Lin terlebih dahulu. Zhou Yu memberitahu Sui Tianyu dan Qin Lan bahwa dia akan pergi ke keluarga Lin terlebih dahulu. Sui Tianyu tidak keberatan dan menyatakan pengertian. Namun Qin Lan menggenggam tangan Zhou Yu erat-erat, jelas tidak berencana melepaskannya. Zhou Yu memasang senyum pahit di wajahnya. Mungkinkah dia harus membawa Qin Lan kembali bersamanya? Zhou Yu tidak dapat membayangkan, setelah pergi selama setengah bulan, kembali dan membawa gadis lain bersamanya, apa yang dilakukan tuan tua itu. Lin dan yang lainnya akan berpikir. Zhou Yu meminta bantuan Sui Tianyu. Sui Tianyu menatap Zhou Yu dengan tatapan geli sekaligus mengejek. Kau sendiri yang membuat dirimu dalam masalah ini, atasi sendiri. Zhou Yu, yang tidak punya pilihan lain, memberanikan diri dan kembali ke keluarga Lin bersama Qin Lan. Saat itu lewat pukul 9 malam di villa keluarga Lin. Tuan tua, Lin, Lu Ya, Lin Wanhao, dan lainnya sedang minum teh. Zhou Yu kembali bersama Qin Lan. Tuan tua, Lin dan yang lainnya terkejut pada awalnya, lalu menunjukkan ekspresi gembira. Zhou Yu, kamu sudah kembali. Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Aku akan mengirimkan mobil untuk menjemputmu. Petik 2. Zhou Yu tersenyum sedikit. Kakek, aku kembali pagi-pagi, ada sedikit keterlambatan karena suatu masalah. Tatapan Lin Wanhao segera tertuju pada Qin Lan di sebelah Zhou Yu. Dia melihat bahwa Qin Lan tidak kalah dengan putrinya Lin Luoluo dalam hal penampilan, temperamen, atau bentuk tubuh, dan mereka berdua tampak begitu akrab, yang langsung membuatnya tegang. Zhou Yu, siapa wanita muda ini? Zhou Yu buru-buru memperkenalkannya. Kakek, Paman Lin, dia adalah Qin Lan. Dia mengalami beberapa kecelakaan dan sekarang memiliki masalah psikologis yang parah. Dia baru-baru ini datang bersama saya untuk menjalani perawatan. Lin Chaodong dan Lin Wanhao bertukar pandang, keduanya melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Lin Chaodong berdeham. Zhou Yu, apakah perjalananmu ke kota Wu lancar? Zhou Yu tertawa, kakek, tenang saja, semuanya berjalan sangat lancar. Itu bagus. Ngomong-ngomong, Zhou Yu, jika kamu menghitung waktunya, kamu sudah bersama keluarga Lin selama hampir setengah tahun sekarang. Apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku ketika kamu pertama kali datang ke keluarga Lin setengah tahun yang lalu? Zhou Yu terkejut. Kakek, apa yang kau maksud? Lin Chaodong tampak tak berdaya. Saat pertama kali kamu datang ke keluarga Lin, aku ingin kamu menikahi Luoluo. Kalian meminta waktu 3 bulan untuk saling mengenal. Saya tidak ingin setuju, tetapi pada akhirnya, saya menghormati keinginanmu. Petik 2. Sekarang sudah 3 bulan berlalu, kan? Masalah ini diputuskan oleh saya dan pamanmu. Kurasa, karena kau sudah kembali kali ini, sebaiknya kita gelar saja pernikahanmu dulu. Petik 2. Lin Wanhao juga menimpali. Ya. Kalian berdua sudah tidak muda lagi, saatnya menikah. Mata Zhou Yu berkedut sedikit. Mengapa Lin Chaodong dan Lin Wanhao mengangkat topik ini sekarang? Mungkinkah? Zhou Yu melirik Qin Lan di sampingnya. Dia sudah menebaknya. Zhou Yu berkata dengan senyum pahit. Kakek, Paman Lin, aku khawatir masalah ini masih perlu dibicarakan dengan Luoluo. Membuat keputusan sepihak mungkin tidaklah tepat. Apa yang tidak pantas tentang hal itu? Aku akan memberitahu Luoluo sekarang juga. Petik 2. Lin Wanhao bergegas naik ke atas. Zhou Yu menghampiri Lin Chaodong dan duduk. Setelah dia tenang, dia menatap Lin Chaodong. Kakek, ketika aku pergi ke Wucheng kali ini, aku kebetulan bertemu seseorang yang menyampaikan sesuatu kepadaku. Zhou Yu secara singkat menceritakan pertemuannya dengan Ten Xie, tapi dia tidak mengungkapkan tuan. Identitas dan kekuatan Xie tidak boleh membuat Lin Chaodong khawatir. Namun, Zhou Yu menyinggung masalah keluarga Lin yang menyinggung kekuatan besar di ibu kota. Zhou Yu ingin memahami cerita lengkap di balik masalah ini. Setelah mendengarkan, Lin Chaodong tertawa terbahak-bahak. Haha, aku tidak pernah menyangka akan ada orang di Wucheng yang menyebarkan rumor tentang keluarga Lin kita. Itu konyol. Keluarga Lin kami adalah klan kecil. Bagaimana mungkin kami bisa menyinggung kekuasaan manapun di ibu kota? Itu semua tidak masuk akal. Petik 2. Meskipun Lin Chaodong tampak santai, Zhou Yu dengan cermat memperhatikan bahwa detak jantung dan irama pernapasan Lin Chaodong telah berubah. Dia menyembunyikan sesuatu. Zhou Yu memahami hal ini dalam hatinya. Tampaknya memang ada masalah, tetapi karena Lin Chaodong tidak berbicara, tidak ada yang dapat ia lakukan.
Dia tidak bisa memaksakan jawaban itu keluar dari dirinya. Sepertinya dia harus menyelidiki masalah ini dari sumber lain. Tepat pada saat ini, Lin Wanhao turun, diikuti oleh Lin Luoluo. Wajah Lin Luoluo tidak berekspresi, tetapi matanya dipenuhi amarah. Setelah dia turun, tatapannya tertuju pada Qinlan. Melihat Qinlan duduk dekat di samping Zhou Yu. Dan juga, setiap aspek Qinlan tampak lebih menonjol daripada dirinya. Lin Luoluo tiba-tiba merasa sulit menahan amarahnya. Pantas saja tidak ada kabar darimu selama setengah bulan. Sepertinya kamu terlalu bahagia sampai lupa pulang. Petik 2. Puff. Zhou Yu baru saja menyeruput tehnya dan menyemprotkannya keluar. Apa-apaan ini? Ada apa ini sampai-sampai kamu begitu bahagia sampai lupa pulang? Lin Chaodong dengan cepat memberi isyarat kepada Lin Wanhao untuk menenangkan Lin Luoluo. Lin Wanhao diam-diam menarik Lin Luoluo, lalu semua orang duduk. Lin Chaodong berdeham. Begini, Luoluo, Zhou Yu, kalian berdua sudah bersama selama hampir setengah tahun sekarang, dan ayahmu dan aku pikir sudah waktunya untuk menyelesaikan pernikahan kalian. Bagaimana kalau begini, aku akan mencari seseorang untuk menentukan tanggalnya besok, dan kalian berdua harus menikah. Begitu Lin Chaodong selesai berbicara, Lin Luoluo berkata dengan dingin. Aku tidak akan menikah dengannya. Biarkan dia menikahi siapapun yang dia inginkan. Petik 2. Jelas saja, Lin Luoluo cemburu. Lin Chaodong dan Lin Wanhao keduanya tampak tak berdaya, terutama Lin Wanhao. Dia baru saja meluangkan waktu untuk menjelaskan situasi Qinlan kepada Lin Luoluo di lantai atas, namun dia masih tidak bisa mengendalikan emosinya. Lin Wanhao diam-diam menarik Lin Luoluo lagi. Dia melotot ke arahnya. Apakah gadis ini tidak merasakan krisis sama sekali? Lin Chaodong juga merasa cemas. Cucu menantu yang baik, dia tidak ingin menyerahkannya begitu saja kepada orang lain. Lin Chaodong memberi isyarat kepada Zhou Yu, menyarankan Zhou Yu mengatakan sesuatu yang menyenangkan. Zhou Yu menggaruk kepalanya, ini adalah sesuatu yang sangat tidak ia kuasai. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Qinlan yang tadinya diam, tiba-tiba angkat bicara. Nona Lin, jangan salah paham, Aku sering mimpi buruk, dan aku hanya bisa merasa tenang saat bersama Zhou Yu. Petik 2. Saya pikir, saya akan segera membaik. Bab 322 Kebakaran Gudang. Begitu Qinlan berbicara, kebencian di hati setiap orang, karena alasan yang tidak diketahui, entah kenapa menghilang. Terkadang, Anda tidak bisa tidak mengaguminya, menjadi tampan justru membuat Anda lebih mudah mendapatkan toleransi dari semua orang. Bahkan Lin Luoluo pun terkejut. Itu, Nona Qin, Aku tidak menargetkanmu. Petik 2. Saya telah mendengar tentang situasi Anda, dan saya bersimpati kepada Anda. Tak apa, biarkan saja orang ini yang mentraktirmu. Petik 2. Qinlan berkata dengan lembut. Terima kasih. Lin Chaodong dengan cepat menyerang selagi besinya masih panas. Luoluo, tentang pernikahanmu dengan Zhou Yu. Lin Luoluo melirik Zhou Yu. Kita daftarkan pernikahannya dulu. Lin Chaodong, Lin Wanhao, dan yang lainnya tercengang. Kemudian, setelah itu, saya ingin mengevaluasi orang ini sedikit lebih lama. Lin Luoluo mendengus dan berdiri hendak naik ke atas, meninggalkan Lin Chaodong dan yang lainnya saling berpandangan dengan cemas. Zhou Yu tersenyum sedikit. Kakek, mari kita lakukan seperti yang disarankan Presiden Lin, besok, mari kita pergi dan mendapatkan surat nikah. Lin Chaodong mendesah tak berdaya. Dia ingin segera mengakhiri kekacauan ini dengan keputusan yang cepat dan menuntaskan masalah ini untuk selamanya. Sekarang, tampaknya anak muda mempunyai terlalu banyak ide, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ia putuskan sendiri. Namun selama mereka bisa mendapatkan surat nikah, itu merupakan sebuah langkah maju. Bagus. Setelah masalah selesai, Zhou Yu membawa Qinlan ke atas untuk beristirahat. Dia baru saja hendak membawa Qinlan ke kamar tamu ketika Lin Luoluo tiba-tiba keluar. Dia menatap Zhou Yu dengan senyum yang sebenarnya bukan senyum sebenarnya. Apa? Setelah keluar rumah selama setengah bulan, kamu akhirnya kembali dan tidak berencana untuk kembali ke kamar tidurmu. Zhou Yu tertegun. Dia melirik Qinlan yang ada di sampingnya. Tapi, Nona Qin, dia. Zhou Yu tidak menyelesaikan kalimatnya ketika Lin Luoluo langsung menarik Qinlan. Nona Qin, mari kita tidur bersama malam ini. Qinlan menatap Zhou Yu dengan takut-takut. Lin Luoluo merasa sangat kesal dalam hati. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Apa yang kau lakukan hanya berdiri saja, masuklah ke sini. Lin Luoluo memelototi Zhou Yu dan kemudian menarik Qinlan ke dalam. Mendengar ini, hati Zhou Yu tiba-tiba terasa panas tak karuan. Mungkinkah malam ini mungkin?
Zhou Yu bergegas mengikuti mereka masuk. Namun, begitu dia masuk, Lin Luoluo melempar Zhou Yu beserta bantalnya ke balkon. Kamu suka balkon, bukan? Malam ini, kamu tidur di balkon. Petik 2. Zhou Yu tertegun. Melihat pemandangan ini, Qin Lan tiba-tiba tersenyum. Adegan yang dibayangkan Zhou Yu, mereka terbang bersama tidak terwujud, dan dia menghabiskan malam dengan duduk di balkon. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, atas desakan kakek Lin, Zhou Yu dan Lin Luoluo pergi untuk mendapatkan surat nikah mereka. Bahkan setelah meninggalkan kantor urusan sipil, Zhou Yu tidak bisa melupakan cara orang-orang memandangnya di sana. Semua pria terpana oleh kecantikan Qin Lan dan Lin Luoluo, menampakkan ekspresi iri. Namun, Zhou Yu tidak merasakan apapun kecuali rasa tidak nyaman di dalam hatinya. Sepanjang jalan, dia tidak tahu berapa kali Lin Luoluo mencubitnya. Dia menduga lengannya mungkin sudah memar sekarang. Mereka baru saja meninggalkan kantor urusan sipil dan hendak masuk ke mobil untuk pergi. Pada saat itu, telepon Lin Luoluo tiba-tiba berdering. Lin Luoluo menjawab panggilan itu, dan setelah beberapa saat, raut wajahnya berubah drastis. Apa? Kamu jaga situasi tetap tenang, aku akan segera ke sana. Zhou Yu terkejut. Presiden Lin, apa yang terjadi? Ada apa? Lin Luoluo berkata dengan wajah jelek. Terjadi kebakaran di gudang material proyek Green Wetlands. Ada ratusan juta material yang tersimpan di sana, jika hilang, dampaknya tidak akan terhitung. Juga, tempat itu selalu dikelola oleh ayah saya, dan dia pergi ke lokasi konstruksi pagi ini. Sekarang, kami tidak bisa menghubunginya. Suara Lin Luoluo bergetar saat dia berbicara, dan tanpa menyelesaikan kalimatnya, dia langsung melaju ke lokasi konstruksi. Zhou Yu juga menyadari keseriusan situasi. Dia segera memanggil taksi dan mengikutinya. Lokasi proyek Green Wetlands. Dari kejauhan, mereka bisa melihat asap hitam tebal mengepul ke langit. Api membumbung tinggi hingga puluhan meter. Bahkan dari jarak 1 kilometer, gelombang panas dapat dirasakan. Setelah Lin Luoluo keluar dari mobil, kakinya begitu lemah hingga dia gemetar dan hendak bergegas masuk. Tetapi dia dihentikan dengan tegas oleh orang-orang di sekelilingnya. Presiden Lin, di dalam terlalu berbahaya, dan bisa meledak kapan saja. Kamu tidak bisa masuk. Di mana ayahku? Di mana dia? Lin Luoluo bertanya dengan panik. Presiden Lin, kami juga belum menemukannya. Mungkin dia ada di dalam. Apa? Lin Luoluo menjadi panik. Air mata mengalir di wajahnya. Ayah, biarkan aku pergi. Biarkan aku masuk. Presiden Lin, ini tidak aman. Terlalu berbahaya di dalam. Kami sudah memberitahu pemadam kebakaran, dan mereka akan tiba sebentar lagi. Petik 2. Tepat pada saat itu, Zhou Yu juga tiba. Dia menyipitkan mata ke arah api yang jauh, dan indera keilahiannya segera meliputi seluruh gudang. Di bawah perlindungan indera ketuhanannya, Zhou Yu segera menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di dalam gudang, ada sisa aura seorang seniman bela diri bawaan. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Kebakaran ini, tampaknya, bukan suatu kecelakaan. Pada saat yang sama, Zhou Yu juga menemukan Lin Wanhao. Dia berkata pada Qin Lan, "Tunggu aku di sini." Kemudian, Zhou Yu menyerbu masuk dengan langkah besar. Ia begitu cepat sehingga orang-orang di sebelahnya bahkan tidak menyadarinya. Zhou Yu. Lin Luoluo, melihat Zhou Yu berlari masuk, berteriak panik. Namun Zhou Yu telah menghilang dalam gelombang panas yang bergulung-gulung. Tidak lama setelah Zhou Yu masuk, 3 mobil pemadam kebakaran tiba. Petugas pemadam kebakaran segera mengerahkan seluruh upaya mereka untuk memadamkan api. Lin Luoluo begitu cemas hingga air matanya mengalir. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk memadamkan apinya? Wajah kepala pemadam kebakaran itu sangat serius. Presiden Lin, apinya terlalu besar, kami tidak bisa menjamin apapun. Tapi percayalah pada kami akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Belum sempat dia selesai bicara, api di gudang mulai padam. Dalam beberapa menit, api berhasil padam sepenuhnya. Kepala pemadam kebakaran tercengang. Ini. Lin Luoluo sangat gembira. Terima kasih semuanya. Setelah menyampaikan rasa terima kasihnya, dia segera memimpin karyawan Lin Corporation ke lokasi. Kepala pemadam kebakaran tercengang. Api itu, dipadamkan terlalu cepat, bukan? Bab 323. Pembunuhan menggemparkan. Di dalam gudang. Zhou Yu menemukan Lin Wanhao di sudut, sudah pingsan karena menghirup asap. Untungnya, Lin Wanhao tidak mengalami cedera luar apapun. Zhou Yu menggunakan ki sejatinya untuk mengeluarkan asap beracun dari tubuh Lin. Setelah itu, dia membaringkan Lin Wanhao di tanah dan mulai mengamati situasi sekitarnya. Sejujurnya, api itu cukup ganas.
Kalau bukan karena ranting pohon Phoenix api di tangan Zhou Yu, ditambah dengan Netherfire Truki miliknya, dia benar-benar tidak akan mampu memadamkan api itu. Tak lama kemudian, Zhou Yu mengunci bau yang ditinggalkan oleh pembakar di dalam gudang. Pada saat itu, Lin Luoluo bergegas masuk bersama orang-orang. Begitu dia masuk, dia melihat Zhou Yu dan berkata dengan panik. Zhou Yu, kamu baik-baik saja. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tamparan. Lin Luoluo menamparkan punggung Zhou Yu. Kamu gila. Kebakaran sebesar ini, apakah kamu mencoba untuk bunuh diri? Jika petugas pemadam kebakaran tidak datang tepat waktu, apa kau bisa keluar, katanya dengan marah. Petugas pemadam kebakaran. Zhou Yu hendak menjelaskan tetapi melihat betapa marahnya Lin Luoluo, dia tidak berani mengatakan lebih banyak lagi. Baiklah, di mana ayahku? Paman Lin ada di sini. Zhou Yu buru-buru menunjuk ke sudut. Ayah. Lin Luoluo segera bergegas mendekat. Jangan khawatir, aku sudah memeriksa Paman Lin, dia baik-baik saja. Dia akan bangun sebentar lagi. Melihat Lin Wanhao benar-benar tidak mengalami musibah apapun, Lin Luoluo akhirnya meredakan kekhawatirannya. Dia segera menyuruh Lin Wanhao pulang. Kemudian, dia mengatur agar orang-orang mulai menilai kerusakan dan menangani akibatnya. Sementara itu, Zhou Yu menemukan alasan untuk meninggalkan gudang dan mengikuti jejak pembakar itu. Hotel Forseas. Suite presidensial di lantai paling atas. Seorang pria dengan wajah penuh bekas luka sedang tertawa saat menelepon. Dong, aku telah membakar gudang keluarga Lin. Saya mengonfirmasi bahwa Lin Wanhao ada di dalam gudang, katanya. Kali ini, dia pasti akan mati. Selain itu, gudang bahan bangunan di lokasi konstruksi Green Wetland, yang menyimpan separuh material milik Lin Corporation, terbakar habis, telah menyebabkan kerugian besar bagi Lin Corporation, yang mengakibatkan penurunan harga saham yang signifikan. Setelah aku melakukan sedikit perubahan nanti, Lin Corporation tidak akan jauh dari kebangkrutan. Petik 2. Bagus. Dari ujung telepon yang lain, terdengar suara dingin. Bocah Zhou Yu itu berani membunuh saudara ketigaku. Aku harus membuatnya merasakan sakitnya. Petik 2. Cepat, mulai singkirkan anggota keluarga Lin satu persatu dan buat Lin Corporation bangkrut. Dong, tenang saja, menghancurkan perusahaan-perusahaan kecil ini hanya masalah menit saja, kata pria berbekas luka itu. Anak itu Zhou Yu berani menentang Tuan. Dong, dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan. Bang! Pintu kamar presidensial ditendang hingga terbuka dengan satu kaki. Sialan, siapa itu? Pria yang terluka itu terkejut dan berteriak dengan marah. Pada saat itulah Zhou Yu masuk. Ekspresi wajah marah pria yang terluka itu tiba-tiba membeku. Anda, Zhou Yu. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Tatapan mata Zhou Yu sedingin es saat ia tertuju pada pria yang penuh bekas luka itu. Kebakaran itu, kau yang melakukannya, bukan? Pria yang terluka itu merasakan niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuh Zhou Yu dan wajahnya berubah sangat jelek. Meskipun dia bersikap sombong melalui telepon, tidak menganggap serius Zhou Yu sama sekali. Kenyataannya, dia sangat menyadari betapa tangguhnya Zhou Yu. Dia tahu bahwa 10 orang yang diikat menjadi satu tidak akan sebanding dengan Zhou Yu. Dong telah mengirimnya untuk berurusan dengan Lin Corporation, dan dia tidak berani secara terbuka menimbulkan masalah bagi keluarga Lin, hanya melakukan tindakan licik seperti membakar. Rencananya sempurna. Setelah menyalakan api, kobaran api yang besar akan melahap jejak dan bau apapun yang ditinggalkannya, sehingga mustahil bagi ahli alam suci sekalipun untuk menemukannya. Namun tak disangka, dalam waktu kurang dari 2 jam, Zhou Yu telah menemukannya. Pada saat ini, lelaki yang penuh bekas luka itu hanya punya satu pikiran, melarikan diri. Gerakannya sangat cepat, dia menendang meja kopi di depannya ke arah Zhou Yu dan kemudian menerobos jendela, melompat turun dari gedung. Zhou Yu mengejek. Dengan jentikan jarinya, meja kopi itu langsung hancur. Kekuatan jari api yang meledak tidak berkurang dan langsung menembus pinggang pria yang terluka itu. Gedebuk. Lelaki yang penuh bekas luka itu, yang jaraknya kurang dari 1 meter dari jendela, terpental jauh. Ah! Ia jatuh terbanting ke sudut, tubuhnya meringkuk seperti udang sambil berteriak terus-menerus. Zhou Yu bahkan tidak meliriknya, dan mengangkat telepon di dekatnya. Apakah kamu dari keluarga Dong? Suara dingin terdengar melalui telepon. Zhou Yu. Benar, ini aku. Kamu termasuk keluarga Dong yang mana? Atau apakah kalian semua menyembunyikan kepala kalian tetapi memperlihatkan ekor kalian, terlalu takut untuk memperlihatkan wajah kalian? Dong Mingcheng langsung menjadi marah. Zhou Yu, beraninya kau. Saya adalah kepala keluarga Dong, Dong Mingcheng.
Keluarga Dong telah berdiri di Qinzhou selama ratusan tahun, dan tak seorang pun berani memprovokasi kita seperti ini. Beraninya kau membunuh saudara ketigaku, jadi bersiaplah menghadapi amukan keluarga Dong, kata Dong Mingcheng dengan marah. Aku akan mengeksekusi semua orang yang dekat denganmu satu persatu, dan Lin Wanhao hanyalah permulaan. Zhou Yu mencibir. Kalau begitu, sepertinya kamu akan kecewa. Paman Lin baik-baik saja sekarang. Adapun anjingmu di sini. Zhou Yu mengangkat kakinya dan menginjak dada pria yang terluka itu. Ah! Dengan teriakan, lelaki yang penuh bekas luka itu terdiam. Aku sudah menyuruhnya pergi, kata Zhou Yu. Zhou Yu, kamu punya nyali. Keluarga Dong akan membunuhmu, teriak Dong Mingcheng dengan marah. Zhou Yu menjawab dengan dingin. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan itu. Malam ini, aku akan datang berkunjung secara langsung. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu menutup telepon. Bab 324. Memasuki keluarga Dong secara paksa. Zhou Yu awalnya berencana mencari esensi api bumi 9 meter di Haizhou terlebih dahulu, tetapi betapa terkejutnya dia, keluarga Dong sudah mulai bergerak cepat. Akibatnya, dia tidak bisa pergi sekarang. Dia harus mengintimidasi keluarga-keluarga di ibu kota provinsi, atau, jika mereka memutuskan untuk menyerang keluarga Lin saat dia pergi, dengan luka Jiang Fengnian yang belum sembuh, siapa yang bisa melindungi keluarga Lin? Setelah meninggalkan kamar presiden, Zhou Yu menelepon Zhang Sheng, pemilik Hotel Forseas, memberitahunya tentang situasi di lantai atas, dan meminta Zhang Sheng untuk menangani akibatnya. Zhang Sheng segera menyetujuinya. Setelah meninggalkan hotel, Zhou Yu kembali ke rumah keluarga Lin. Pada saat ini, semua anggota keluarga Lin hadir, berkumpul di kamar Lin Wanhao. Melihat Zhou Yu kembali, Lin Chaodong dengan cepat bertanya. Xiao Yu, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Zhou Yu tersenyum dan berkata. Kakek, aku baik-baik saja. Kudengar dari Luo-Luo bahwa kaulah yang bergegas masuk ke dalam api untuk menyelamatkan Wanhao. Apa sebenarnya yang terjadi? Tatapan mata Zhou Yu semakin dalam. Masalah ini memang bukan hal kecil. Mata Lin Chaodong menyipit. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Zhou Yu, lalu menariknya keluar ke balkon. Xiao Yu, ceritakan secara rinci kepada kakekmu, siapa yang melakukan ini. Zhou Yu tidak menyembunyikan kebenaran. Keluarga Dong. Keluarga Dong. Keluarga Dong dari ibu kota provinsi. Lin Chaodong terkejut. Tepat. Zhou Yu meminta maaf. Kakek, ini semua gara-gara aku. Saya berencana untuk pergi ke ibu kota provinsi nanti dan menangani masalah ini dengan keluarga Dong. Petik 2. Wajah Lin Chaodong berubah. Tidak. Xiao Yu, keluarga Dong berada di peringkat 2 teratas dari 7 keluarga besar di ibu kota provinsi, dengan kekuatan yang luar biasa. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Petik 2. Zhou Yu tersenyum dan berkata. Kakek, jangan khawatir, aku yakin. Melihat Zhou Yu begitu tegas, Lin Chaodong ragu sejenak. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Tentu saja. Kau adalah penerus kakak laki-lakiku, tentu saja aku percaya padamu, namun, kakek ingin berpesan, jika kau menghadapi bahaya, jangan khawatirkan kami, selamatkan dirimu sendiri. Kata-katanya masih sama, kalau bisa, berusahalah semaksimal mungkin untuk menjaga Luo-Luo tetap aman. Kakek, tenang saja, tidak ada seorang pun di keluarga Lin yang akan menderita kerugian. Zhou Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Bibir Lin Chaodong bergetar, dia tidak berbicara, tetapi hanya menepuk bahu Zhou Yu. Hati-hati. Zhou Yu mengangguk, lalu meninggalkan keluarga Lin dan langsung menuju ibu kota provinsi. Di pintu masuk perumahan keluarga Dong. Jam 10 malam. Sebuah sosok muncul. Itu Zhou Yu. Setelah mengenali tanda pintu masuk, Zhou Yu berjalan langsung menuju gerbang rumah bangsawan itu. Saat dia mendekati gerbang, dua pria parubaya bergegas keluar dari dalam. Berhenti, ini kediaman keluarga Dong, orang-orang yang bermalas-malasan tidak boleh mendekat. Namun, langkah Zhou Yu tidak goyah sama sekali. Mencari kematian. Kedua lelaki setengah baya itu berteriak dingin dan mulai bergerak. Keduanya berada di puncak alam transformasi, dan saat mereka melancarkan pukulan, udara meledak dengan suara, kekuatan mereka tak terhentikan. Akan tetapi, Zhou Yu bahkan tidak melirik mereka, hanya menggunakan ki sejati pelindungnya, dia mengirim kedua pria itu terbang. Di udara, orang-orang itu memuntahkan darah deras dan menghantam gerbang dengan keras, hingga jatuh pingsan. Zhou Yu tidak berhenti sejenak, melangkah tegas ke dalam perkebunan keluarga Dong. Tepat saat dia masuk, tiga niat membunuh yang dingin mendekat dari tiga arah berbeda, secara bersamaan terkunci pada Zhou Yu. Nak, beraninya kau bertindak liar di keluarga Dong, sungguh kurang ajar. Saat suara itu jatuh, tiga tetua menyerang dengan cepat, muncul di depan Zhou Yu.
Ketiganya adalah master di alam bawaan yang agung. Selain itu, dilihat dari posisi mereka, mereka tampaknya juga memahami beberapa pengetahuan tentang formasi. Namun mata Zhou Yu tetap tidak terganggu. Katanya dengan acuh tak acuh. Kalian bertiga anjing tua bukan tandinganku, jangan cari mati. Di mana Dong Mingcheng? Suruh dia keluar dari sini. Kurang ajar. Ketiganya adalah tetua tamu keluarga Dong, yang biasanya menerima penghormatan tertinggi dari semua orang. Mereka tidak menyangka akan dimaki Zhou Yu hari ini. Ketiganya langsung menyerang. 3 arus kuat Qi sejati, menyerang dari atas, tengah, dan bawah, melonjak ke arah Zhou Yu. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Karena kau mencari kematian, aku akan menurutinya. Zhou Yu mengangkat tangannya dan menamparkan. Nether Fire Truki miliknya yang kuat langsung menghancurkan serangan ketiga pria itu. Kemudian, Zhou Yu melayangkan pukulan lainnya. Kekuatan penuh dari Eight Desolation Fist meledak. Ketiga lelaki itu merasa seolah-olah mereka telah bertabrakan langsung dengan kereta api yang melaju kencang. Dalam sekejap, seluruh meridian di tubuh ketiga pria itu terputus. Ketiga penguasa alam bawaan yang hebat tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Zhou Yu dan langsung terbunuh. Pada saat ini, semua anggota keluarga Dong yang bergegas datang tercengang. Mereka berdua terkejut dan marah, tidak percaya apa yang mereka lihat. Tepat pada saat itu, Dong Mingcheng tiba. Melihat ketiga tetua tamu tergeletak mati di tanah, wajahnya berubah sangat dingin. Zhou Yu, kamu benar-benar berani menemui ajalmu. Zhou Yu berkata datar. Bukankah ini sangat cocok untukmu? Bagus. Dong Mingcheng melotot ke arah Zhou Yu dengan tatapan dingin. Karena kau datang kepadaku untuk mencari kematian, aku akan memuaskanmu. Setelah berbicara, dia berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada seseorang di belakangnya, sambil berkata dengan keras. Tetua, tolong ambil tindakan dan bantu keluarga Dong kita untuk melenyapkan orang bodoh ini. Pada saat ini, semua orang di keluarga Dong berlutut di tanah, dahi mereka menempel ke tanah. Seluruh isi rumah keluarga Dong terdiam. Saat berikutnya, Zhou Yu menyipitkan matanya, melihat ke arah belakang perkebunan. Dengan sentuhan ilahi, dia merasakan kehadiran yang mengerikan tiba-tiba muncul di sana. Bab 325 kuno. Huf! Seakan-akan angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Di langit malam yang tenang, tiba-tiba, sebuah sosok muncul. Dia berdiri di udara seolah-olah dia adalah dewa. Melihat tontonan ini, anggota keluarga Dong menjadi luar biasa gembira. Yang kuno. Dong Mingcheng membungkuk dalam-dalam sekali lagi. Di mata Zhou Yu, yang ada hanyalah rasa dingin. Roh purba. Hanya ahli alam suci yang dapat mewujudkan roh primordial mereka. Jelas, seorang ahli alam suci dari keluarga Dong telah bergerak. Roh primordial kuno telah mengunci Zhou Yu. Dia tidak berbicara, tetapi hanya mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan langsung ke arah Zhou Yu. Dalam kegelapan malam, tampak seolah-olah sebuah bayangan tinju raksasa tak terlihat menghantam. Mata Zhou Yu berbinar-binar cemerlang, dia langsung mengaktifkan seni Jinding Tian dan mengalirkan Gang Jin ke seluruh tubuhnya, menggabungkannya dengan kekuatan Geng Naga, dan melepaskan pukulan sebagai balasan. Ledakan. Daerah di sekitar Zhou Yu berguncang hebat seakan-akan ada bom yang meledak. Tanah di dekatnya tertutup retakan padat, dan batu-batu paving hancur total. Banyak anggota keluarga Dong yang terperangkap dalam ledakan itu, menjerit kesakitan dan kesusahan. Gelombang yang dahsyat itu bahkan mengakibatkan tembok rumah-rumah yang berjarak 100 meter retak dan banyak sekali bejana kaca pecah. Saat semuanya akhirnya tenang, pintu masuk ke perkebunan keluarga Dong telah menjadi kacau balau, seolah-olah telah dihujani misil. Separuh keluarga Dong tergeletak di genangan darah, sementara separuh lainnya, terluka, mundur ke belakang dengan wajah penuh kengerian. Melihat kejadian ini, wajah Dong Mingcheng berubah sangat muram. Keluarga Dong telah menderita kerugian besar kali ini. Namun, selama Zhou Yu bisa dibunuh, semuanya akan sepadan. Namun, pada saat ini, sosok Zhou Yu muncul di pusat ledakan. Dia tampak tidak terluka sama sekali. Dong Mingcheng tertegun. Dia buru-buru melihat ke atas, tetapi sosok orang tua itu telah lenyap. Pada saat ini, sebuah suara mencapai telinga Dong Mingcheng. Kultivasi pemuda ini luar biasa, sebaiknya keluarga Dong menenangkan situasi dan membiarkannya berlalu. Tubuh Dong Mingcheng bergoyang, hampir jatuh ke tanah. Apa? Yang tua, apakah kamu bukan ahli alam suci? Kamu benar-benar tidak bisa mengatasinya. Dong Mingcheng bertingkah seolah-olah dia sudah gila. Namun, si tua itu tidak menjawab lagi. Dong Mingcheng tercengang. Untuk sesaat, pikirannya benar-benar kacau. Dia, Dong Mingcheng, dalam perjuangannya untuk mendapatkan posisi kepala keluarga Dong,
telah membayar harga yang sangat mahal untuk memohon bantuan leluhur untuk membantunya mengalahkan Zhou Yu. Selama Zhou Yu terbunuh, membalaskan dendam saudara ketiga. Dia dapat dengan lancar naik ke posisi kepala keluarga Dong. Namun kini, semuanya berubah menjadi asap dan cermin. Dalam sekejap, Dong Mingcheng hampir terjatuh ke tanah. Pada saat ini, Zhou Yu melangkah menuju Dong Mingcheng. Untuk kejadian hari ini, keluarga Dong harus memberiku penjelasan, atau jangan salahkan tanganku yang kejam. Di mata Zhou Yu, ada kilatan mematikan. Dong Mingcheng menggigil ketakutan. Aku mengakui kekalahan. Saya bersedia mengganti kerugiannya, biarlah masa lalu berlalu. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Membiarkan masa lalu berlalu bukanlah hal yang mustahil. Saya punya dua syarat. Pertama, keluarga Dong tidak boleh menggunakan alasan apapun untuk mengganggu Sui Tianyu lagi. Dong Mingcheng menjawab dengan ekspresi jelek. Saya setuju. Kedua, gudang keluarga Lin terbakar dan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka. Keluarga Dong harus mengganti kerugiannya 10 kali lipat. Baiklah, keluarga Dongku akan memberikan kompensasi senilai 10 miliar. Itu tidak cukup. Tatapan Zhou Yu dingin saat dia menatap Dong Mingcheng. Ekspresi Dong Mingcheng sangat muram. 20 miliar. Baiklah, sebagai tambahan, Paman Lin saya terluka dalam kebakaran itu, meskipun tidak serius, dia sangat terkejut. Kamu, Dong Mingcheng, harus secara pribadi pergi ke keluarga Lin, berlutut, dan meminta maaf kepada pamanku. Petik 2. Apa? Dong Mingcheng berteriak dengan marah. Kau ingin aku berlutut dan meminta maaf padanya? Apakah ada masalah? Zhou Yu menyipitkan matanya. Dong Mingcheng gemetar seluruh tubuhnya, akhirnya teringat bahwa dia adalah ikan di talenan, dan Zhou Yu adalah pisaunya. Bagus. Dong Mingcheng setuju dengan susah payah. Semua janji harus dipenuhi besok. Jika kau berani menganggap enteng masalah ini, lain kali aku datang, aku akan menghancurkan keluarga Dong. Zhou Yu berbalik dan berjalan pergi. Setelah Zhou Yu pergi, Dong Mingcheng dibantu bangkit dari tanah oleh orang-orang di sekitarnya. Dia memperhatikan sosok Zhou Yu yang menjauh, semakin marah, lalu dengan marah menepis tangan orang-orang di sekitarnya dan bergegas menuju halaman belakang keluarga Dong. Di gerbang sebuah halaman kecil, ia menemukan Yang Kuno. Yang tua, aku tidak mengerti, kenapa? Kenapa kamu tidak membunuhnya? Mungkinkah kau juga tidak bisa membunuh anak muda ini? Orang tua itu terdiam sejenak sebelum berbicara. Pemuda ini telah menggabungkan seni Jinding Tian milik Master Surgawi Jinding Tian dan kekuatan geng naga istana Yongle menjadi satu. Selain mengolah jalan pemurnian Qi, kekuatannya telah lama melampaui alam bawaan agung. Meskipun dia belum mencapai alam suci, dia tidak jauh dari sana. Secara kebetulan, saya mengalami beberapa masalah dengan kultivasi saya sendiri baru-baru ini dan terluka, sehingga sulit untuk membunuhnya. Dong Mingcheng awalnya dipenuhi amarah, tetapi setelah mendengar bahwa si tua terluka, dia langsung panik. Yang Kuno adalah alasan mendasar mengapa keluarga Dong bisa masuk dalam peringkat 2 teratas dari 7 keluarga besar. Jika sesuatu terjadi pada Yang Kuno, keluarga Dong pasti akan merosot dengan cepat. Ini adalah masalah yang dapat mempengaruhi nasib keluarga selama ratusan tahun. Yang tua, apakah kamu baik-baik saja? Apakah cederamu parah? Sekilas tatapan mata lelaki tua itu memancarkan aura dingin. Itu bukan masalah. Setelah aku pulih dari cederaku, aku akan membunuhnya secara pribadi. Bab 326. Kejutan Lin Chaodong. Setelah Zhou Yu meninggalkan keluarga Dong, dia belum pergi jauh ketika tiba-tiba dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya langsung pucat. Para Master Saint Realm memang luar biasa, gumamnya. Peristiwa hari ini merupakan langkah yang berisiko, tetapi untungnya, Master Saint Realm dari keluarga Dong tampaknya terkendali, tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh. Namun Zhou Yu sangat yakin bahwa jika keluarga Dong benar-benar menghadapi situasi hidup dan mati, penguasa alam suci itu pasti akan turun tangan tanpa ragu. Pada saat itu, hasilnya akan sulit diprediksi. Jika itu benar-benar terjadi, itu tidak akan baik. Kini, situasi ini mungkin untuk sementara waktu membuat sebagian orang mengurungkan niatnya. Namun, Zhou Yu tahu bahwa pencegahan ini tidak akan bertahan lama. Sepertinya aku harus segera menemukan esensi api bumi 9 meter, kalau tidak, kalau Master Alam Suci lainnya menyerang, itu akan merepotkan. Setelah mengambil keputusan, Zhou Yu pertama-tama kembali ke Yancheng, kembali ke keluarga Lin. Ketika dia kembali ke keluarga Lin, hari sudah pagi berikutnya. Karena tidak melihat Zhou Yu selama 1 malam, Lin Luoluo sangat marah. Ketika melihat Zhou Yu, dia membentak, "Kemana kamu pergi lagi?" Zhou Yu buru-buru menjelaskan. "Saya pergi untuk menyelidiki orang yang bertanggung jawab atas pembakaran itu." "Omong kosong." Lin Luoluo langsung menegurnya.
Pemadam kebakaran sudah menyimpulkan bahwa kebakaran itu adalah kecelakaan, jadi apa pembakaran itu? Apakah kamu merasa tidak nyaman jika tidak berbohong setiap hari? Aku tidak. Zhou Yu yang tampak tercengang, baru saja mulai menjelaskan. Pada saat itu, Lin Chaodong juga turun ke bawah. Melihat Zhou Yu tidak terluka, sebuah batu besar mengendap di hatinya. Dia langsung berbicara dengan nada tidak puas. Luo, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu pada Zhou Yu? Lin Luo membalas. Kakek, lihat saja dia menghilang setiap malam, siapa yang tahu kemana dia pergi. Dan kamu masih menurutinya. Lin Chaodong berkata dengan kesal. Apa maksudmu, menyelinap pergi? Yu kecil sedang mengurus urusan serius. Kakek, kamu. Baiklah, lanjutkan saja dan lindungi dia. Petik 2. Lin Luo marah, berbalik dan kembali ke atas. Bang! Suara bantingan pintu yang sangat keras, seakan mengguncang seluruh villa. Lin Chaodong tersenyum kecut. Ah, gadis ini. Ngomong-ngomong, Yu kecil, apakah kamu pergi ke keluarga Dong? Apa yang mereka katakan? Zhou Yu terkekeh. Jangan khawatir, kakek, semuanya sudah beres, nanti orang-orang dari keluarga Dong akan datang untuk meminta maaf, tunggu saja uangnya. Apa? Lin Chaodong terkejut. Keluarga Dong datang ke sini untuk meminta maaf. Lin Chaodong menatap Zhou Yu dengan kaget, tidak dapat memahaminya untuk waktu yang lama. Keluarga Dong adalah keluarga berstatus tinggi, mengapa mereka merendahkan diri untuk meminta maaf kepada keluarga Lin? Ini luar biasa. Meskipun Lin Chaodong memiliki keyakinan penuh pada Zhou Yu, pernyataan ini masih membuatnya tidak percaya. Mereka tidak akan berani untuk tidak datang. Petik 2. Ngomong-ngomong, kakek, aku ada urusan mendesak dan harus pergi ke Haizu selama beberapa hari, tambah Zhou Yu. Lin Chaodong tertegun, lalu bertanya dengan cepat. Ke Haizu. Apakah ini sesuatu yang serius? Zhou Yu menganggukkan kepalanya. Kepada Lin Chaodong, dia tidak menyembunyikan apapun. Kakek, keluarga Liu mungkin akan menyerang keluarga Lin. Meskipun keluarga Dong akan meminta maaf, mereka pasti tidak akan senang, dan kita tidak bisa memprediksi kapan mereka akan membalas. Selain itu, aku telah menyinggung Skyfish, Luo Zhendong, dan dia mungkin akan keluar dari pengasingannya kapan saja. Pernyataan singkat Zhou Yu mengejutkan Lin Chaodong. Salah satu saja dari kekuatan ini saja sudah lebih dari yang mampu diprovokasi oleh keluarga Lin. Apakah keluarga Lin benar-benar menjadi sasaran kekuatan besar ini? Dia menatap Zhou Yu dengan tercengang. Tapi, kakek, kamu tidak perlu khawatir. Saya sudah menghubungi Jiang Fengnian, wakil presiden Balai Bela Diri Negara bagian Qin, dan dia setuju untuk melindungi keluarga Lin. Namun, dia sekarang terluka dan sangat membutuhkan dosis pengobatan spiritual untuk pemulihan. Saya akan pergi ke Haizu untuk mencarinya, jelas Zhou Yu. Lin Chaodong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya yang terkejut. Yu kecil, aku tidak tahu situasi keluarga Lin sudah menjadi begitu genting. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa Anda bertanya kepada Tuan. Lu akan tinggal bersama keluarga Lin. Sepertinya kau diam-diam melindungi keluarga Lin dari belakang. Kakek benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepadamu. Zhou Yu terkekeh. Kakek, kalau kakek bicara seperti itu, rasanya kita seperti orang asing. Lin Chaodong menghela napas dan tidak berkata banyak lagi, hanya memberi instruksi. Baiklah, kalau begitu, lanjutkan saja, lakukan perjalanan cepat. Zhou Yu menganggukkan kepalanya. Dia telah merencanakan agar Qin Lan tinggal di rumah keluarga Lin sampai dia kembali. Namun Qin Lan menolak untuk melepaskannya. Zhou Yu, jangan tinggalkan aku sendirian di sini, aku ingin pergi bersamamu. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan menahanmu, Qin Lan meyakinkan sambil memohon. Melihat wajah yang sangat cantik itu, mata yang memohon, Zhou Yu segera menyerah. Kemungkinan tidak ada manusia di bumi ini yang dapat menolak permohonan seperti itu. Zhou Yu, membawa Qin Lan bersamanya, berangkat ke Haizu. Sebelum pergi, Zhou Yu bermaksud mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Luoluo. Tapi saat dia baru saja mengetuk pintu Lin Luoluo, bersiap untuk masuk. Lin Luoluo langsung melemparkan bantal ke arahnya. Enyahlah, jangan ganggu aku. Zhou Yu tampak terdiam dan hanya bisa segera pergi. Bab 327. Datang untuk meminta maaf. Zhou Yu belum lama pergi ketika dua mobil Bentley dengan plat nomor kota provinsi melaju ke villa keluarga Lin. Dong Mingcheng keluar dari mobil. Dia menatap villa keluarga Lin di depannya, matanya dipenuhi amarah. Bagi seseorang dengan status seperti dia, datang ke tempat seperti ini adalah penghinaan besar. Namun dia tidak berdaya. Kedatangan tiga mobil ini meresahkan warga keluarga Lin. Lin Wanhao baru saja bangun.
Lin Chaodong, ditemani oleh Lin Wanhao, Lin Luoluo, dan lainnya, datang ke ruang tamu. Lin Luoluo tidak mengenali orang-orang ini. Dia bertanya dengan heran, "Siapa kamu?" Ekspresi Dong Mingcheng agak tidak menyenangkan, tetapi dia tetap melangkah maju. "Saya anak tertua dari keluarga Dong, dari kota provinsi, Dong Mingcheng." Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya, Lin Luoluo mengenali nama keluarga Dong. Ini adalah salah satu dari dua kekuatan klan teratas di kota provinsi. Dibandingkan dengan keluarga Dong, keluarga Lin bagaikan semut bagi gajah, perbedaannya sangat besar. Mengapa keluarga Dong secara pribadi datang ke keluarga Lin? Lin Luoluo dan Lin Wanhao sama-sama terkejut. Lin Chaodong sudah tahu tujuan mereka, tetapi karena apa yang dikatakan Zhou Yu sebelum dia pergi, dia tidak merasakan niat baik terhadap keluarga Dong saat ini, jadi dia tidak berbicara. Lin Luoluo bertanya dengan hati-hati. "Dong, Dong, apa yang membawamu ke keluarga Lin kami?" Dong Mingcheng mula-mula melihat sekeliling, terkejut karena mendapati Zhou Yu tidak ada di sana. Sebelum datang ke sini, dia sudah mempersiapkan diri untuk berlutut dan meminta maaf begitu dia tiba, lalu pergi. Dia merasa malu untuk berlama-lama di sini walau sedetik saja. Namun sekarang karena Zhou Yu tidak ada di sana, Dong Mingcheng merasa berani. Dia langsung mengambil cek. "Ini 2 miliar. Anggap saja jumlah ini sebagai ganti rugi atas kebakaran di gudang keluarga Linmu. Mari kita selesaikan masalah ini." Restitusi. Bukankah kebakaran itu sebuah kecelakaan? Mengapa keluarga Dong datang untuk meminta maaf atas hal ini? Pikiran ayah dan anak perempuan, Lin Wanhao, benar-benar kewalahan. Dong Mingcheng mendengus dingin. "Beritahu Zhou Yu bahwa keluarga Dongku mengaku kalah kali ini, tapi tak lama lagi keluarga Dongku akan bangkit kembali." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dong Mingcheng berbalik bersama orang-orangnya dan pergi. Lin Luoluo dan Lin Wanhao serta yang lainnya terlalu terkejut untuk bereaksi. Setelah beberapa lama, Lin Luoluo mengambil cek itu sambil bergumam. "Ayah, kakek, tuan. Lu, bisakah kau memberitahuku apa sebenarnya yang terjadi?" Lin Wanhao menggeleng kosong. Bagaimana dia bisa tahu? Kemudian, Lin Chaodong berbicara dengan tenang. "Simpan ceknya. Mengenai ancaman keluarga Dong, jangan khawatir. Ada hal-hal yang akan menemukan solusinya sendiri ketika saatnya tiba." Petik 2. Lin Luoluo sangat cerdas. Meskipun dia terkejut dengan kejadian itu. Melihat reaksi Lin Chaodong saat ini, dia segera menyadari bahwa Lin Chaodong pasti tahu sesuatu. "Kakek, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa keluarga Dong datang untuk meminta maaf? Mungkinkah? Apakah kebakaran gudang itu ada hubungannya dengan keluarga Dong?" Lin Wanhao juga sadar. Dia melihat sekeliling. "Ayah, di mana Zhou Yu?" Lin Chaodong melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Kebakaran gudang itu memang direncanakan oleh keluarga Dong. Mengenai alasan keluarga Dong datang untuk meminta maaf, itu semua berkat Zhou Yu. Hanya itu yang aku tahu. Lin Chaodong awalnya tidak ingin memberitahu Lin Luoluo banyak hal. Karena berbicara tidak akan menyelesaikan masalah apapun bagi Lin Luoluo. Namun untuk membuat Lin Luoluo memperlakukan Zhou Yu lebih baik, dia hanya menjelaskan secara singkat. Setelah mendengar ini, Lin Luoluo tercengang. Mengingat semua hal tentang insiden kebakaran dan menggabungkan kata-kata Lin Chaodong, dia merasa seolah-olah dia memahami sesuatu. "Kakek, di mana Zhou Yu?" "Dia pergi keluar untuk urusan bisnis selama beberapa hari." "Apa? Kakek, kemana dia pergi?" Lin Luoluo ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Lin Chaodong memotongnya. "Cukup, jangan tanya lagi, lanjutkan saja urusanmu selama ini." Setelah mengatakan ini, Lin Chaodong naik ke atas untuk beristirahat. Di tengah perjalanan, dia tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Lin Luoluo. "Luoluo, Zhou Yu telah melakukan banyak hal untuk keluarga Lin. Kalian berdua sudah menikah secara sah, terlepas ada hubungan suami istri atau tidak. Mulai sekarang, kamu harus memperlakukannya dengan lebih baik." Petik 2. Setelah itu, Lin Chaodong kembali ke kamar tidurnya. Lin Luoluo menatap cek di depannya dengan ekspresi rumit, teringat Zhou Yu yang mengetuk pintu sebelumnya. Dia tetap diam. Di kota tepi laut. Setelah sehari semalam perjalanan dengan pesawat dan feri, Zhou Yu akhirnya tiba di Pulau Seribu Api. Sesampainya di pulau itu, kesadaran Zhou Yu yang paling mendalam adalah bahwa elemen api di pulau itu sangat kaya. Di sini, ia merasa segar seakan bermandikan angin musim semi. Terlebih lagi, wilayah Pulau Seribu Api jauh lebih besar dari yang dibayangkan Zhou Yu. Tidak semua tempat ditutupi oleh gunung berapi. Di sekitar pulau itu, ada banyak kota bisnis kecil. Ada arus besar orang ke sini, sebagian besar wisatawan dari berbagai penjuru negeri naga. Tentu saja,
di tengah kerumunan, Zhou Yu juga merasakan kehadiran banyak seniman bela diri. Dia bahkan merasakan kehadiran beberapa seniman bela diri alam bawaan. Di sini cukup ramai. Mata indah Qin Lan bergerak lincah, suasana hatinya tampak jauh lebih cerah. Perawatan Zhou Yu selama beberapa hari terakhir sangat efektif. Sekarang, karena tidak tahu di mana harus mencari esensi api bumi 9 meter, Zhou Yu dengan santai menyarankan. Nona Qin, kalau Anda suka, saya bisa mengajak Anda berkeliling. Tentu, jawab Qin Lan riang. Keduanya berjalan berdampingan menuju kota yang ramai. Tepat saat mereka tiba di kota, sebuah suara terkejut datang dari belakang Zhou Yu. Apakah kamu? Zhou Yu. Bab 328. Gunung Api Langit. Zhou Yu menoleh dan melihat seorang pemuda berusia 20-an berlari karena terkejut. Di belakangnya, ada sekelompok pria dan wanita muda. Kelompok ini tampak seperti mahasiswa yang sedang dalam tur kelompok, tetapi Zhou Yu memperhatikan beberapa dari mereka memiliki aura kehebatan bela diri. Siapa kamu? Zhou Yu tidak mengenali pemuda ini. Namun, pemuda itu sangat bersemangat. Kamu benar-benar Zhou Yu. Kupikir aku salah mengira orang lain sebagai kamu. Saudara Yu, halo, saya Yu Haiyang, saya juga dari Yancheng. Anda mungkin tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal Anda. Apakah Anda ingat lelang di paviliun bambu beberapa bulan yang lalu? Kakek saya dan saya juga berencana untuk menawar barang terakhir, tetapi yang mengejutkan kami, Anda akhirnya memenangkannya. Petik 2. Platform teratai api neter. Zhou Yu terkejut. Ya, kau benar-benar tahu tentang panggung teratai api neter, kata Yu Haiyang penuh semangat. Saudara Yu, bolehkah aku bertanya apakah kamu tahu cara menggunakan platform teratai api neter? Zhou Yu dapat melihat bahwa mata Yu Haiyang jernih dan dia tampaknya tidak memiliki niat buruk, jadi dia tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Itu benar. Itu bagus. Saudara Yu, jika saya dapat menemukan panggung teratai api neter yang lain, dapatkah Anda menggunakannya untuk mengobati luka kakek saya? Saya bisa membayar. Petik 2. Tepat saat Zhou Yu hendak berbicara, sekelompok pemuda dan pemudi di belakang Yu Haiyang datang. Salah satu pria itu mendekat, melirik Zhou Yu, dan kemudian tatapannya tertuju pada Qin Lan. Wah, cantik sekali gadis itu. Yu Haiyang, kamu kenal mereka? Yu Haiyang tersenyum. Mereka dari kota asalku, Kak Kun, silakan saja, aku akan ngobrol sebentar dengan teman sekotaku. Saudara Kun tersenyum ringan, matanya mengamati Qin Lan dari atas ke bawah. Karena kita sesama warga kota, mari kita pergi bersama-sama. Saya sudah memesan restoran terbaik di sini, dan kita bisa makan dan mengobrol. Petik 2. Zhou Yu mengerutkan kening, merasa agak kesal. Meskipun Qin Lan bukan pacarnya, dia datang bersamanya, dan tidak pantas bagi orang lain untuk melihatnya secara terbuka. Yu Haiyang merasakan suasana yang tidak biasa. Dia cepat-cepat melangkah di depan saudara Kun sambil tersenyum meminta maaf. Kak Kun, aku akan melewatkan makanannya. Kalian silakan makan. Saudara Kun menatap Yu Haiyang sambil setengah tersenyum. Apa? Tidak memberiku muka. Pada saat ini, sekelompok pria dan wanita di sekitar saudara Kun juga berkumpul. Yu Haiyang, bukankah kau juga ingin mencari panggung teratai api neter bersama saudara Kun? Kau bisa. Kamu tidak berani memberi muka pada kakak Kun. Apakah kamu tidak menginginkan platform teratai api neter lagi? Tidak, bukan seperti itu. Yu Haiyang cepat-cepat melambaikan tangannya. Kalau begitu, minggirlah, perintah saudara Kun dengan dingin. Yu Haiyang masih ingin menghentikannya, tetapi langsung disingkirkan oleh saudara Kun. Jika Zhou Yu tidak bereaksi cepat, Yu Haiyang mungkin telah terdorong ke jalan terlebih dahulu. Wajah Yu Haiyang memerah setelah ditopang oleh Zhou Yu. Kakak Kun, kamu, bagaimana denganmu? Sekarang pergilah, seseorang di samping saudara Kun memarahi. Kemudian, Zhou Yu angkat bicara. Jadi, kamu tahu tentang platform teratai api neter? Saudara Kun menjawab dengan senyum tipis, tentu saja. Kenapa, kamu juga tertarik? Benar, Zhou Yu mengangguk. Baiklah kalau begitu, biarkan gadis cantik di sisimu itu menemaniku makan, dan aku akan dengan sendirinya mengantarmu ke panggung teratai api neter, kata saudara Kun. Mendengar ini, Qin Lan langsung menjadi sedikit marah. Zhou Yu menepuk lembut Qin Lan, lalu melangkah maju, menatap saudara Kun dengan acuh tak acuh. Itu sungguh tidak sopan darimu. Kamu harus minta maaf sekarang. Petik 2. Minta maaf, kata saudara Kun dengan wajah mengejek. Minta maaf pada orang desa yang datang dari Yancheng. Apakah menurutmu kamu pantas mendapatkannya? Saudara Kun mengangkat tangannya untuk menamparkan Zhou Yu. Zhou Yu menyipitkan matanya dan cepat mencengkeram pergelangan tangan saudara Kun, lalu menambah tekanan pada cengkeramannya.
Wajah saudara Kun langsung pucat pasi. Melihat situasinya semakin buruk, Yu Haiyang segera meraih tangan Zhou Yu, mencoba menenangkannya. Kakak Yu, jangan impulsif. Setelah itu, dia beralih ke saudara Kun. Kak Kun, kalian makan saja sana, aku yang bayar berapapun biayanya, katanya. Ekspresi wajah saudara Kun berubah dingin saat dia menepis tangan Zhou Yu. Zhou Yu tidak ingin Yu Haiyang merasa tidak nyaman terjebak di tengah-tengah, jadi dia melepaskan saudara Kun. Saudara Kun mendengus dingin. Ayo pergi. Saudara Kun menatap Zhou Yu dengan dingin lalu pergi bersama kelompoknya. Yu Haiyang meminta maaf. Saudara Yu, maafkan saya, mereka adalah anak-anak orang kaya dari Huzhu, di kota Haizu. Huzhu memiliki perekonomian yang maju dengan banyak orang kaya, dan mereka selalu memandang rendah orang-orang dari luar Huzhu. Petik 2. Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, apakah mereka tahu tentang platform teratai api neter? Yu Haiyang mengangguk. Mereka melakukannya. Dan aku juga. Platform teratai api neter berada di Gunung Api Surgawi di sebelah barat Pulau Seribu Api. Namun saat ini, Gunung Api Surgawi telah dimonopoli oleh kekuatan besar di Haizu, dan orang luar tidak bisa mencapainya. Dimonopoli. Mengapa? Konon katanya di sana ditemukan harta karun yang lebih berharga dari panggung teratai api neter. Kekuatan besar itu telah mengerahkan sekelompok besar master bawaan untuk mengepung Gunung Api Surgawi, dan siapapun yang berani mendaki gunung secara diam-diam akan dibunuh. Saudara Kun dan yang lainnya berasal dari Huzhu, mereka mengenal kekuatan-kekuatan besar itu, jadi dia bisa membawa kita ke sana. Kilatan melintas di mata Zhou Yu. Harta karun yang lebih langka dari Nether Fire Lotus Platform. Kemungkinan besar itu adalah esensi api bumi 9 Nether. Dia tidak menyangka akan memperoleh informasi mengenai hal itu secepat itu. Keberuntungan. Saudara Yu, apakah kamu berencana pergi ke Gunung Api Surgawi? Zhou Yu mengangguk. Benar sekali, aku sedang berpikir untuk memeriksanya. Bagus sekali, kamu bisa ikut denganku besok, aku akan mengantarmu ke sana. Dengan adanya saudara Kun dan orang-orangnya di sana, bahkan jika kita berhadapan dengan beberapa kekuatan besar, itu tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Zhou Yu tersenyum tipis. Yu Haiyang ini cukup antusias. Namun, saudara Kun itu jelas merupakan seseorang yang menyimpan dendam, setelah menyinggung perasaannya hari ini. Bagaimana mungkin dia bisa membawa Zhou Yu bersamanya? Yu Haiyang begitu antusias sehingga Zhou Yu tidak tega memadamkan semangatnya. Dia hanya memberikan jawaban yang tidak berkomitmen. Kita lihat saja. Bab 329. Tanaman petir hijau. Yu Haiyang tidak terlalu memikirkannya. Kakak Yu, jika aku mendapatkan Nether Fire Lotus, bisakah kau membantu menyelamatkan kakekku? Yu Haiyang menatapnya dengan memohon. Zhou Yu memiliki kesan yang baik terhadapnya, jadi dia setuju. Itu bagus. Saudara Yu, kalau begitu aku akan menghubungi mereka sebentar lagi, dan paling lambat aku akan meneleponmu besok. Zhou Yu mengangguk. Setelah itu, Yu Haiyang pergi dengan penuh semangat. Zhou Yu terus berjalan bersama Qin Lan menuju ke arah Gunung Api Surgawi, berjalan santai. Sepanjang perjalanan, Qin Lan gembira seperti anak kecil. Sejak dia keluar dari ruang bawah tanah Istana Yongle, Qin Lan tidak membuka hatinya seperti yang dia lakukan sekarang untuk waktu yang lama. Zhou Yu juga senang bermain bersamanya, membantunya dengan cepat menghilangkan mimpi buruk di hatinya. Keduanya berjalan-jalan sampai malam. Qin Lan kelelahan, jadi Zhou Yu mencari hotel, tempat mereka memesan kamar. Qin Lan pergi beristirahat, dan Zhou Yu pergi ke balkon. Pada saat ini, kurang dari 5 km di depannya, sebuah gunung berapi berdiri menjulang di laut. Gunung berapi ini adalah Gunung Api Surgawi. Zhou Yu langsung mengaktifkan roh primordialnya untuk meninggalkan tubuhnya dan menuju ke atas untuk menjelajahi Gunung Api Surgawi. Meskipun dia mempunyai beberapa tebakan, dia masih ingin memastikan apakah benda di Gunung Api Surgawi itu benar-benar esensi api bumi 9 Nether. Roh primordial Zhou Yu, di malam hari, menempuh jarak 1000 meter dalam sekejap dan tiba di atas Gunung Api Surgawi dalam sekejap. Seketika, indera keilahiannya meliputi seluruh puncak Gunung Api Surgawi. Di dekat puncak, Zhou Yu mendeteksi kehadiran lebih dari selusin seniman bela diri. Semua seniman bela diri ini adalah seniman bela diri bawaan. Di antara mereka, 4 orang merupakan ahli tingkat tinggi dari alam bawaan agung, dan sisanya adalah 10 seniman bela diri dari alam bawaan kecil. Orang-orang ini mengepung puncak Gunung Api Surgawi, begitu rapatnya sehingga seekor lalat pun tidak dapat masuk. Akan tetapi, meskipun ada banyak ahli, tidak ada satupun yang mampu mengolah roh primordial, jadi tidak ada seorang pun yang mendeteksi penjelajahan Zhou Yu dengan roh primordialnya. Zhou Yu mengikuti pusat pengepungan mereka untuk menyelidiki lebih jauh.
Puncak gunung api surgawi adalah kawah gunung berapi yang sangat besar. Zhou Yu menjelajahi kawah itu dan menemukan, di magma yang membara tepat di bawahnya, sepetak besar teratai api neter, yang jumlahnya mencapai puluhan. Di tengah gugusan teratai api neter ini, sebuah nyala api yang melesat bak ikan mas menarik perhatiannya. 9 esensi api bumi neter. Kilatan kegembiraan melintas di mata Zhou Yu. Ini memang tujuan perjalanannya. Dia tidak menyangka akan menemukannya dengan mudah. Namun tak lama kemudian, Zhou Yu menyadari ada yang tidak beres. Esensi api bumi 9 neter biasanya bersembunyi di magma bawah tanah. Mengapa hal itu muncul dan memperlihatkan dirinya sendiri? Dia mengamati dengan saksama esensi api bumi 9 neter. Tak lama kemudian, ia menyadari benda itu tidak bergerak secara acak. Jalannya terus-menerus berputar di sekitar cabang yang layu. Cabang ini tersembunyi di antara hamparan besar teratai api neter, yang sebelumnya tidak disadari Zhou Yu. Pada saat ini, dia memusatkan indera ketuhanannya dan mengamati dengan saksama. Saat berikutnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini adalah Blue Thunder Vine. Yang disebut Blue Thunder Vine adalah jenis tanaman merambat yang tumbuh di dalam bebatuan. Ini adalah tanaman yang sangat kontradiktif. Ia hanya dapat berkecambah di tempat yang sangat panas atau sangat dingin tetapi kesulitan untuk bertahan hidup lama dalam kondisi seperti itu. Karena itu, kebanyakan tanaman Blue Thunder Vine mati segera setelah berkecambah. Namun ada satu pengecualian. Ketika menyerap kekuatan petir alami secara kebetulan, ia meledak menjadi kekuatan hidup yang kuat, melepaskan diri dari belenggu kehidupan dan menjadi salah satu tanaman yang paling toleran terhadap suhu di alam. Tanaman Blue Thunder Vine di depannya telah menyerap kekuatan petir. Perkiraan awal menunjukkan bahwa tanaman ini telah tumbuh selama sedikitnya 500 tahun. Zhou Yu gembira karena lelaki tua itu pernah mengatakan kepadanya bahwa tanaman merambat guntur biru apapun yang tumbuh lebih dari 100 tahun pasti mengandung saripati kayu yi yang kuat. Mengonsumsi saripati kayu yi akan menghasilkan ki sejati kayu yi. Yi Wood Truki mengandung kekuatan hidup yang kuat, efektif untuk umur panjang, menyembuhkan penyakit, dan mengobati cedera yang melampaui apa yang dapat dibayangkan. Aku tidak menyangka akan menemukan harta karun langka seperti itu di puncak gunung api surgawi, desah Zhou Yu. Aku penasaran, apakah kekuatan-kekuatan besar di Haizu datang untuk esensi api bumi 9 neter atau untuk tanaman merambat guntur biru ini. Akan tetapi, apapun tujuan mereka datang, ia bertekad untuk mendapatkan kedua harta karun ini. Terutama yang terakhir. Setelah membulatkan tekadnya, Zhou Yu menarik roh primordialnya. Dia melirik Qinlan dan melihat dia sudah tertidur, jadi dia tidak mengganggunya. Zhou Yu langsung melompat keluar jendela dan langsung menuju puncak gunung api surgawi. Dia melajukan kendaraannya dengan cepat. Para seniman bela diri yang berpatroli di bawah alam bawaan di sekitar gunung api surgawi tidak mendeteksi Zhou Yu sama sekali. Setengah jam kemudian, saat Zhou Yu mendekati puncak, sebuah suara tajam tiba-tiba memanggil. Berhenti di situ. Bersamaan dengan perintah itu, 4 sosok melesat ke arahnya dan muncul di samping Zhou Yu dalam sekejap. Keempatnya adalah 4 ahli alam bawaan hebat yang sama yang telah dideteksi Zhou Yu sebelumnya. Lalu, lebih dari 10 sosok bergegas mendekat. Mereka adalah 10 seniman bela diri bawaan tahap awal lainnya. Zhou Yu dikepung. Namun, ekspresinya tetap tenang. Pada saat ini, salah satu ahli alam bawaan yang hebat berkata dengan dingin. "Siapa kamu? Kenapa kamu menyelinap ke sini?" Zhou Yu tersenyum tipis. "Aku tidak menyelinap. Saya di sini secara terbuka dan jujur." Petik 2. Lagi pula, aku di sini untuk mendapatkan esensi api bumi 9 neter. Silakan beri jalan. Pemimpin agung bawaan itu menyipitkan matanya, dan kilatan niat membunuh melintas. Di mana kamu mendengar tentang ini? Bab 330 Yi Wood Ki Sejati. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak perlu melaporkannya kepada Anda. Wajah pria itu menampakkan niat membunuh. Barang ini sangat didambakan oleh keluarga Han di kota Shanghai. Siapapun yang berani mengganggu hanya akan menemui satu nasib, yaitu kematian. Petik 2. Karena kamu sudah di sini, tinggalkan saja. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Bukankah kamu terlalu sombong? Sombong. Pria itu mencibir dingin. Itulah gaya keluarga Han. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan seorang ahli alam bawaan hebat di sisinya berubah menjadi bayangan dan langsung menyerbu ke arah Zhou Yu. Zhou Yu dengan jelas melihat senyum garang di wajah pria itu. Dia tersenyum tipis dan melayangkan pukulan. Bang! Suara yang teredam. Pakar alam bawaan agung itu langsung hancur, menyemburkan darah saat ia terhempas mundur. Mendengar itu, ekspresi semua orang berubah. Alam bawaan yang agung. Pria parubaya itu tampak terkejut.
Kamu adalah ahli alam bawaan yang hebat. Ahli alam bawaan muda yang hebat seperti itu hanya dapat ditemukan di 2 tempat di seluruh negeri naga. Baik di ibu kota atau kota Shanghai. Namun, keluarga hanya merupakan kekuatan dominan di kota Shanghai, dan akrab dengan semua kekuatan lokal, tetapi dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Apakah Anda dari ibu kota? Fraksi yang mana? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Saya bukan dari ibu kota. Pria parubaya itu menyipitkan matanya. Tatapan mata yang menyeramkan terpancar dari matanya. Aku memberimu kesempatan untuk menjawab, dan kau memilih untuk tidak berbicara. Jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Petik 2. Semua orang menyerang. Pria parubaya itu sangat tegas. Tidak peduli dari mana Zhou Yu berasal, bagaimanapun juga, dia hanyalah satu orang. Selama mereka membunuhnya dan membuang mayatnya secara diam-diam, tidak akan ada seorang pun yang tahu. Setelah berbicara, dia langsung bergerak. 2 ahli alam bawaan hebat lainnya juga mengambil tindakan secara bersamaan. Ketiganya membentuk serangan mengepung dan menyerang Zhou Yu. Zhou Yu, dengan sikap tenang, langsung mengaktifkan kekuatan geng naga saat ketiga orang itu hendak mendekatinya, dan menyerang salah satu dari mereka. Bang! Kekuatan mengerikan itu langsung menghantam tubuh pria itu. Lelaki itu menjerit kesakitan, menyemburkan darah saat ia terlempar mundur. Segera setelah itu, Zhou Yu melancarkan tendangan menyapu. Suara patah tulang yang jelas datang dari orang lain, yang juga terbang keluar. Wajah pria parubaya itu dipenuhi kengerian, dia tidak pernah mengantisipasi bahwa kekuatan Zhou Yu begitu hebat. Menghadapi para pendekar alam bawaan hebat, pukulan dan tendangan Zhou Yu bagaikan orang dewasa yang memukuli anak-anak, dan dengan mudah menghabisi 2 di antaranya. Dalam sekejap mata, pria parubaya itu membuat keputusan cepat. Semua tangan didek. Bagaimanapun juga, pemuda ini harus dibunuh. Kalau tidak, kami tidak bisa menjelaskannya saat kami kembali. Zhou Yu mencibir dingin. Sekelompok kepiting, tidak menimbulkan ancaman apapun padanya. Zhou Yu mengedarkan Nether Fire Truki-nya dan menyerang dengan telapak tangan. Ledakan. Kelompok seniman bela diri alam bawaan kecil tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan semuanya langsung terpental sambil memuntahkan darah. Kamu benar-benar mengolah penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan ki. Pria parubaya itu kini benar-benar dilanda ketakutan. Dia berbalik dan berlari. Kelainan yang dialami pemuda ini telah melampaui pemahamannya. Dia sangat yakin bahwa dia bukan tandingan pemuda ini. Pada saat ini, dia perlu melarikan diri kembali ke keluarga Han untuk mencari bala bantuan yang lebih kuat. Namun, bagaimana mungkin Zhou Yu membiarkannya lolos? Zhou Yu mengangkat tangannya dan menunjuk. Jari api yang meledak berubah menjadi meteor yang menyala-nyala. Pedang itu langsung menembus perut lelaki parubaya itu. Dantian pria parubaya itu langsung meledak. Dia berteriak dengan sedih, jatuh ke tanah sambil melolong. Siapa? Siapa sebenarnya kamu? Zhou Yu mencibir dan memukul dengan telapak tangan. Pria parubaya itu langsung pingsan. Zhou Yu tidak melakukan pembantaian total, tetapi berjalan santai ke puncak gunung berapi. Di tepi kawah, dia memanggil roh primordialnya untuk mengunci esensi api bumi 9 meter, lalu melompat turun, mengaktifkan ki sejati api neternya untuk langsung menggenggam esensi api bumi 9 meter. Selanjutnya, Zhou Yu mendekati tanaman merambat guntur hijau. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih tanaman merambat itu. Mendesis. Namun sesaat kemudian, bau hangus tercium dari telapak tangannya. Zhou Yu menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka suhu Green Thunder Fin akan setinggi ini. Tubuhnya, yang diperkuat oleh teknik kuali emas, dipadukan dengan perlindungan Nether Fire Truki, masih tidak dapat menahan suhu setinggi itu. Sungguh membuka mata saat mengetahui bahwa tanaman dapat menahan suhu setinggi itu. Meski panas, menghadapi harta karun seperti itu, Zhou Yu tentu saja tidak akan melepaskannya. Sambil menahan rasa sakit, dia dengan paksa mencabut Green Thunder Fin. Benda ini sebenarnya tidak terlalu panjang, hanya sedikit lebih dari 1 meter. Saat Green Thunder Fin ditarik dari magma, tanaman merambatnya tiba-tiba mulai berubah. Pertama, kulit luar mulai menyusut. Tak lama kemudian, aliran udara hijau melayang keluar darinya. Melihat hal ini, Zhou Yu segera melompat ke sebuah batu besar di samping puncak gunung dan duduk bersila. Pada saat yang sama, ia mulai berlatih teknik kultivasi untuk menyerap aliran udara hijau. Aliran udara hijau ini adalah inti dari kayu yi. Itu juga merupakan bagian penting dari Green Thunder Fin. Kemampuan tanaman merambat ini untuk menahan suhu dingin dan panas ekstrim disebabkan oleh kekuatan hidup tak terbayangkan yang dibawa oleh kayu yi. Butuh waktu 3 jam bagi Zhou Yu untuk mencerna seluruh saripati kayu yi. Saat berikutnya, Zhou Yu membuka matanya dan mengulurkan telapak tangannya. Ki hijau sejati terus mengalir dalam telapak tangannya.
Yikayuki sejati. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.